Sudah saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu pengurus dan anggota MGMP yang terkait dengan workshop dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan terkait dengan implementasi kurikulum. Dan pada kesempatan ini kita memantapkan konsep tentang bagaimana cara dan template untuk penyusunan RPP dan silabus literasi dan numerasi. Seperti yang terkait dengan kemarin, RPP untuk satu lembar ini ada beberapa teknik, beberapa macam, dan kita perlu menentukan teknik yang mana yang akan kita pilih. Intinya, RPP itu terkait dengan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian. Itu yang harus ada di RPP. Ketika panjenengan mengikut sertakan metode disilahkan, mengikut sertakan kompetensi dasar disilahkan. Yang penting tidak terlalu panjang lebar. Ketika jenengan ingin menyampaikan secara panjang lebar, silakan diletakkan di lampiran. Demikian ibu-ibu. Nah, ini ada beberapa contoh panduan ya. Coba mari kita perhatikan. Bisa dibaca Ibu? Ini RPP yang sudah saya kerjakan kemarin. Saya mencantumkan kompetensi dasar dan IPK-nya. Saya ambil kompetensi dasar cukup satu saja, dipilih KD pengetahuan atau KD keterampilan, gitu ya. Nah, selanjutnya merujuk kepada tujuan pembelajaran. Ketika literasi dan numerasi dan bermuatan-muatan lokal di tempat anak-anak tinggal, maka yang saya cantumkan di sini adalah setelah mengamati kegiatan penyembelihan hewan kurban di sekitar tempat tinggalnya, siswa diharapkan dapat ya menulis gagasan karena keterampilan, berpidato karena KD keterampilan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran saya perlu mencantumkan metodenya. Metode saya buat sendiri ya. Metode apa itu? ATPV 4C. Amati, tulis, pidato, dan membuat video. Dan metode ini untuk mengembangkan keterampilan atau kecakapan 4C abad 21, kritis, kreatif, kolaboratif, dan kooperatif. Nah, ternyata dalam satu RPP ini tidak harus satu pertemuan, bisa lebih dari satu pertemuan. Yang penting ibu-ibu perhatikan alokasi waktu yang sudah disampaikan dan ditentukan oleh kurikulum di sekolah ibu-ibu semua. Nah, perhatikan di sini, pertemuan satu ada kegiatan pendahuluan disesuaikan dengan saat pandemi. Tidak perlu tatap muka ketika tidak direferensi untuk tatap muka. Mengisi daftar hadir kehadiran di Google Formulir, masuk Google Classroom, mengamati pelaksanaan penyembelihan. Ini langsung di lingkungan tempat tinggal siswa. Selanjutnya pokok-pokoknya, mencatat pokok-pokok kegiatan, menulis teks pidato, dan kegiatan penutup menyimpulkan manfaat kegiatan pembelajaran dan merefleksi kesan, pesan, dan kebermanfaatan. Dan semua ini direferensi melalui Google Classroom dan tidak bisa diakomodir di Google Classroom semua karena ini terkait dengan terapan pada saat aktivitas anak melihat penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya pertemuan yang kedua, coba perhatikan ibu-ibu, masih kelanjutan dari pertemuan satu ya. Intinya membuat storyboard ini berarti kerangka untuk menulis teks pidato. Kerangkanya apa, pendahuluannya apa, intinya apa, penutupnya apa, itu namanya storyboard
Ya, jadi anak tidak langsung menulis teks pidato, tidak, tapi menulis kerangka baru menuliskan teks pidato. Nah, apakah dalam kegiatan ini nanti ada literasi dan numerasi? Iya, ada. Literasi adalah baca dan tulis. Baca dan tulis apa? Membaca situasi lingkungan sekitar. Boleh, tidak harus membaca di buku paket ya. Membaca situasi lingkungan dan observasi itu juga membaca. Tulisnya bagaimana? Ya menulis itu berupa huruf-huruf yang ditulis dirangkai menjadi kalimat ya dan menjadi paragraf. Itu baca tulis. Numerasinya mana? Ketika anak dalam tulisan mampu menyebutkan yang dipotong adalah 2 ekor sapi, 2 ekor kambing, dan bisa didistribusikan kepada 200 fakir miskin. Nah, itu adalah upaya literasi numerasi, menerapkan aspek matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sudah mencakup literasi dan numerasi. Dan seterusnya, Ibu-ibu ya, perhatikan pertemuan 3 dan keempat. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian ini masih terkait dengan sikap, karena kita terkait dengan karakter, berkarakter Pancasilais. Tadi sudah disampaikan ada 4 C-nya, kritis, kreatif, dan komunikatif. Ini saya menekankan kepada ketiga aspek sikap. Selanjutnya keterampilannya adalah penugasan dan proyek. Proyeknya apa? Membuat video ketika anak berpidato persuasif cukup 3 menit saja. Ya. Selanjutnya coba perhatikan di sini saya melengkapinya dengan LK. Nah, LK ini silakan ada petunjuknya. Ibu-ibu bisa membuat LK sederhana saja. LK 1, LK 2 ini ya. Amati pelaksanaan, catatlah pokok-pokok. Ketika kegiatan masuk di Google Classroom, mohon tidak hanya menuliskan kalimat di Google Classroom. Mohon untuk melampirkan file yang berupa LK, baik LK 1, LK 2, LK 3, dan seterusnya. Ini, nah nanti storyboardnya ya. Storyboard adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Apa kalimatnya? Kalimatnya ditulis hanya sebatas pokok-pokoknya saja. Nah, selanjutnya lembar kerja 3, karena pertemuan ketiga, lembar kerja 4, pertemuan keempat. Ketika pertemuan keempat, anak-anak direferensi untuk masuk Zoom meeting. Ketika Zoom meeting, kekritisan anak, komunikatif anak itu yang dinilai. Ya, selanjutnya tentu ada format penilaian yang dilakukan oleh ibu-ibu. Format penilaian, ya tidak dan ragu-ragu silakan sesuai dengan kondisi di lingkungan tempat Bapak Ibu mengajar ya. Dan jangan lupa pedoman penilaiannya juga disampaikan. Demikian juga format penilaian pidato ya. Ini coba perhatikan rubriknya. Rubriknya sistematika pidato terdiri dari pembuka, isi, penutup. Jangan dibilang amat baik, cukup baik, baik sedang, karena tidak ada tolok ukurnya. Jadi perhatikan harus ada ketika dia dapat nilai 4, ketika sistematika pidato terdiri pembuka, isi, dan penutup. Ketika terdiri dari pembuka dan isi, dan seterusnya. Itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait dengan silabus, nah, apa yang ada di RPP tersebut tinggal di copy paste, ditaruh di silabus. Silabus sekarang tidak ada. Silabus kita membuat sendiri. Membuat sendiri berkaca dari apa? Berkaca dari silabus sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita tinggal mengisi. Kalau tahun sebelumnya kan ada silabus ya. Sekarang kita membuat silabus sendiri berdasarkan harusnya dari silabus ke RPP, karena kita tidak memilikinya, maka saya berangkat dari RPP, setelah matang baru saya masukkan ke silabus, tinggal copy paste yang ada di RPP. Jadi match ada, coba perhatikan di situ ada, iya tertutup ya, ada jam pelajarannya sama dengan RPP tadi ya.
Ini sama, pertemuan 1, pertemuan 2, nah tinggal di copy paste saja. Ini namanya silabus. Nah, ininya kegiatan pembelajaran kita untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang kita pakai adalah kompetensi dasar saat pandemi COVID, karena keterbatasan ruang dan waktu yang tidak selebar ketika saat normal, ibu-ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan, monggo kita saling sharing, ibu-ibu. Silakan. Terima kasih Bu Agung. Ya, silakan Bu Puji. Ya. Terima kasih. Nah, untuk kali ini kita Ya. kan membuat RPP-nya, ya RPP Ya. yang terkait dengan tugas diseminasi besok. Ya, betul. Ya. Kemudian untuk yang pertemuan berikut kedua, ketiga dan seterusnya itu kan nanti bisa dilanjutkan sendiri. Nah, Ya. mungkin yang kita bahas sekarang itu yang RPP yang mau dipakai untuk tugas diseminasi. Oh ya, oke. Ya, oke. Ya, oke. Ada yang bisa menanggapi? Ibu Iyus, Ibu Widat? Silakan, Ibu Waktunya terbatas. Begini, bisa saya jelaskan ya. Ketika kita tadi sudah saya sampaikan, RPP bukan berarti membuat RPP 1 terus 1 pertemuan. 1 RPP bisa mencakup beberapa pertemuan. Ketika Ibu Puji ingin membuat 1 RPP 1 pertemuan, tidak ada masalah. Jadi diperbolehkan, mungkin dengan harapan RPP tersebut akan tuntas, ya. Ketika nanti RPP yang saya sampaikan tadi bisa dikembangkan menjadi 4 RPP bisa, namun karena 1 KD-nya sama, IPK-nya saling bertautan, maka saya membuatnya 1 RPP untuk 4 pertemuan. Ada di antara Bu Widat, Bu Iyus, Bu Ase yang membuat 1 pertemuan RPP, gimana? Gimana? Ya, silakan. Saya itu kalau misalnya membuat hanya 1 pertemuan saja bisa ya, Bu? Ya, tidak ada masalah. 1 pertemuan tidak ada masalah. 1 pertemuan berarti Ibu Iyus cukup ambil saja KD pengetahuan atau KD keterampilan, karena kita tidak memungkinkan dalam 1 pertemuan 2 KD. KD pengetahuan dan keterampilan. Ketika kita membuat penelitian pun juga akan menyulitkan karena terlalu banyak aspek yang harus diamati. Bisa dipilih pengetahuan atau KD keterampilan. Itu. Ya, boleh diperbolehkan. Ada lagi? Silakan yang saling menanggapi. Maaf, Bagong, untuk yang IPK itu kan ada beberapa KD ya. Kalau misalnya saya hanya membuat 1 pertemuan, berarti untuk IPK-nya itu hanya 1 bisa, Bagong? Boleh. IPK 1 khusus menulis saja gitu ya? Ya, misalnya atau seperti itu. Khusus kerangka. Kalau menulis berarti kerangka itu sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Iya. Ya. Jadi hanya menulis gagasan. Ya, bisa. Hanya menulis gagasan. Karena ini IPK saya menulis dan berpidato, otomatis ini saya kembangkan menjadi 4 pertemuan. Ya. Kalau menulis berarti 1 pertemuan bisa. Nanti Ibu Iyus membuat lagi RPP khusus untuk menulis storyboard atau kerangka pidato persuasif. Bisa. Bisa begitu. Dan mungkin untuk kelanjutannya bisa cukup berpidato saja atau kelanjutannya lagi untuk saling menanggapi. Nah, ini kalau ini saya tadi kembangkan, ini ya bisa. Pertemuan 1 sudah saya selesaikan. Tapi saya fokus di mana? Di menulisnya. Menulisnya di mana tadi ini? Hanya mencatat pokok-pokok kegiatan. Nanti saya buat lagi RPP. Jadi banyak RPP bisa, boleh. Boleh. Ada lagi ibu-ibu? Ya, silakan Bu Puji, ya. Iya, terima kasih Bu Agung. Ya, silakan. Gini, saya kemarin kan juga melihat punya jenengan, akhirnya punya saya juga saya paling enggak sama gitu ya. Cuma saya memakai yang ini, Bu. Saya hanya pakai
KD saja, kemudian Ya. IPK-nya nggak saya munculkan. KD, IPK, Boleh nggak? langsung tujuan. Nggak saya munculkan. Jadi yang saya munculkan KD, kemudian tujuan pembelajaran, Ya. tujuan pembelajaran punya saya itu seperti ini. Karena anak punya saya kan menulis pidato ya yang pertemuan ini. Ya. Anak mengamati video tanaman telang yang ada di SMP 8. Ya. Ya. Nah, setelah itu baru anak, jadi di sini tujuan punya saya begini, setelah mengamati video tanaman telang yang ada di lingkungan di halaman SMP Negeri 8 Pasuruan, siswa dapat menulis gagasan. Saya hanya pakai satu ini saja. Ya, boleh menulis, merangkum atau Iya, menulis menulis. gagasan, Menulis. saja. Jangan kalau misalnya bisa jadi menulis pidato, tapi pidatonya berangkat dulu dari storyboardnya. Jangan langsung disuruh menulis anak. Ya. Oh, berarti di sini anak hanya menyampaikan gagasan-gagasan saja. Bisa mencatat pokok-pokok informasi yang ada di video yang akan dikembangkan menjadi sebuah pidato persuasif. Itu pokok-pokoknya saja. Oh, berarti di sini nanti, ya. Berarti di sini nanti di pertemuan ya kegiatannya. Siswa mengisi daftar kehadiran sama seperti itu, nggih. Iya, kemudian pokok-pokok. siswa membaca tugas yang ada di link yang dibagikan melalui grup WA punya saya begitu. Ya, menyimak video ya. Menyimak video untuk 1,5 jam masa pandemi itu cukup singkat banget. Ya. Jadi menyimak video, setelah itu menuliskan pokok-pokok informasi yang ada di video. Pertemuan selanjutnya dengan bisa menulis. Ya. Jadi jangan langsung. Berarti di sini pertemuan satu ini anak bukan menulis. Ya, menulis pokok-pokok, menulis pokok-pokok. Ya. Menulis pokok-pokok. Menulis pokok-pokok isi ilustrasi berarti. Iya, isi ilustrasi. Menulis pokok-pokok yang bisa dikembangkan. Ini tadi loh storyboardnya tadi loh. Nih, ini storyboardnya. Nah, ini maksud saya. Nah, ini ya. Kalimat-kalimat atau bisa jadi pokok-pokok kejadian atau informasi yang ada. Misalnya kejadiannya apa? Penyembelihan kurban. Kejadiannya apa? Ada orang yang terluka ketika menyembelih. Pokok-pokoknya apa lagi? Tim panitia mendistribusikan hewan kurban ke fakir miskin. Pokok-pokoknya apa lagi? Fakir miskin senang menerima hewan kurban itu. Dari situ dikembangkan menjadi sebuah teks pidato yang utuh pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan berikutnya. Iya, berarti pada pertemuan ini anak masih belum menulis. Ya menulis, tapi pokok-pokoknya. Maksudnya menulis teks pidatonya bukan? Belum, masih pokok-pokok saja. Nah, coba 1,5 jam itu cukup nggak kira-kira anak itu? Kan materinya waktunya kan 3 kali berapa itu? 3 kali. Ya 30 menit kali 3. 9 berapa? Iya. Ini nggak cukup. Ya, kasihan anak pada Bu Agung. Iya, gimana? Pangapunten. Barangkali punya saya coba saya tunjukkan jenengan di situ kesalahannya di mana gitu ya. Atau yang perlu diperbaiki. Boleh. Tidak ada yang salah. Tadi hanya perlu perbaikan. Bukan, maksudnya yang perlu dibetulkan. Ya, silakan di-share. Ya. Ini saya tunjukkan ya. Ya, oke. Ini. Sudah ini tak mana? Ini. Setelah mengamati video beberapa ilustrasi tanaman telang di sekitar halaman SMP Negeri 8 Pasuruan, siswa diharapkan dapat menulis gagasan, pikiran, arahan, dan seterusnya ya. Kemudian ini masih itu nanti diganti. Nah, kegiatan pendahuluannya di sini, siswa mengisi daftar kehadiran di Google Formulir, siswa membaca petunjuk yang dilakukan melalui link yang dibagikan di grup WA. Ya. Siswa mengamati video ilustrasi tanaman bunga telang dari beberapa manfaat bunga telang yang ada di SMP 8 dengan teliti. Nah, kegiatan intinya di sini siswa mencatat beberapa pokok isi ilustrasi. Nah, beberapa ini kan sudah menulis, melambangkan numerasi, nggih? Iya, menulis. Nah, yang tak terbatas maksudnya. Ya, menulis itu sudah menulis, cukup itu sudah cukup. Tapi jangan dikembangkan menulis teks
persuasif secara utuh dulu, jangan. Biarkan mereka. Berarti yang di sini pokok ilustrasi dilihat, kemudian siswa, ini mengembangkan enggak? Berarti ini harus diganti mengembangkannya. Menulis atau bisa jadi dirinci. Menuliskan katakanlah berapa tanaman yang ada di SMP, berapa jumlah tanaman apa tadi, kelang yang ada di SMP 8. Ciri-cirinya, dirinci begitu. Iya. Dirinci. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tanaman kelang yang diamatinya. Siswa dapat menjelaskan apalagi manfaat cara menanam. Nah, itu bahan untuk pidato. Cara menanam berarti langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, itu. Tuh. Jadi cukup di situ dulu. Mengamati, kemudian mencatat pokok-pokok, kemudian betul, di sini menjelaskan. Betul, pokok-pokok itu kalau dalam cerpen itu dinamakan storyboard. Istilahnya storyboard itu menggambarkan per halaman itu kalimatnya apa yang ditulis dan ilustrasinya apa. Ketika hal ini terlalu tinggi, cukup pokok-pokok saja, istilah pokok-pokok yang diamati dalam video tersebut. Sudah masuk itu, Bu Puji? Iya, berarti ini masuk di pertemuan 2 kalau begitu, Bu. Menyunting. Menyunting itu yang ketiga. Menyunting yang ketiga. Yang kedua, yang pertama pokok-pokok, yang kedua menulis teks. Setelah itu baru menyunting. Menyunting bisa jadi jenengan masuk kelas Zoom begini, masing-masing anak perwakilan silakan nge-share hasil tulisannya, saling berkomentar, itu menyunting. Jadi saling mengedit, saling menilai kelemahan dan kelebihan tulisan teman. Tuh. Ya. Berarti nanti punya saya itu dirubah lagi. Ya itu. Setelah dirubah baru dikirim. Ya, berarti bisa jadi kalau jenengan ingin memasukkan yang menulis, berarti jenengan satu RPP bisa 2-3 pertemuan. Itu lebih enak. 2 pertemuan ya, 2 pertemuan. 2 pertemuan boleh, 3 pertemuan boleh. Kalau 1 pertemuan kayaknya besok membuat RPP lagi. 1 pertemuan, 1 RPP bisa jenengan membuat 4 pertemuan. Jadi 4 pertemuan cukup dirangkum dalam 1 RPP. Kalau jenengan maunya satu-satu, setiap satu gitu. Kalau 4 pertemuan ini kan bisa dalam waktu 1 minggu, sekarang kan 1 pertemuan. Jadi 1 bulan cukup 1 RPP. Tapi itu sudah mencakup 4 pertemuan. Yang penting karakternya, literasi dan numerasinya masuk, itu aja. Dan karakternya, ya, itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Bu Puji, Bu Iyus, Bu Widat, ya, untuk malam ini. Ada lagi yang bisa disampaikan? Mungkin ada masukan apa, Bu Puji? Sudah cukup? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup, ya. Bu Agung, berarti ini nanti tugasnya di-share ya? Nanti dimasukkan link yang sudah saya kirim ke ruang folder bahasa Indonesia. Sekalian nanti foto-fotonya juga dan video nanti sekalian di-linkkan di tempat bahasa Indonesia. Begitu. Tapi itu untuk foto kan jenengan yang nge-linkkan. Ya, yang foto saya jadikan satu. Yang foto saya jadikan satu, yang jenengan nge-share, ngirim silabus sama RPP saja. Ya, oke, terima kasih. Saya akhiri teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum. Foto, sudah foto? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Agung, sudah foto? Sudah. Foto bersama? Sudah, ya. Foto bersama sudah? Sebentar, Fen, foto bersama, Fen. Ya, sebentar. Bu Iyus. Ayo Mbak Widat, foto bersama Mbak Widat. Bu Iyus. Ya, oke. Sebelum kita akhiri ini, waktunya mau habis.
Ya. Bu Widat. Ya. Mohon maaf Bu Agung, tadi Ya. putra saya menangis, saya mengendus. Ya, nggak apa-apa. Disilahkan. Sebentar. Teman-teman, terima kasih atas kehadiran malam ini tentang terkait dengan koordinasi bagaimana kita membuat RTP silabus literasi dan numerasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke. Ya, oke. Ayo senyum yang terindah. Nggak kelihatan ini Bu Widat ini. Iya. Iya. Itu Bu Widat. Ayo Bu Widat. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya. Ya, lagi. Literasi, ya oke. Nah, literasinya tangannya Bu Yus, Bu Puji, agak tinggi, gak kelihatan. Iya, oke. Literasi agak tinggi, gak kelihatan ya. Lihat Bu Puji, gak kelihatan tangannya. Literasi Bu Puji. Nah, oke. Ayo 1, 2, 3. Ayo, ini. Ya. Oke. Satu lagi, jempol. Ya, oke. Ya, oke. Sebentar. Ya, oke. Jempol. Semangat gini, nggak boleh ini. Gini semangatnya Bu. Ya, semangat aja gini. Ya, semangat sudah. Ya oke. Terima kasih atas kehadiran dan semangat teman-teman yang luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat dan kegiatan ini juga untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita masing-masing. Saya akhiri, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agung. Ya oke, terima kasih. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya.